Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data penelitian menggunakan aplikasi SPSS versi 25 untuk uji statistik parametrik melalui uji normalitas data dan uji independent sample t-test atau uji beda. Adapun untuk simulasi, judul penelitian yang akan kita olah datanya yaitu tingkat ketergantungan mahasiswa dalam menggunakan bantuan kecerdasan buatan dalam pengerjaan tugas kuliah. Dalam melakukan uji normalitas data, ada beberapa syarat teknis yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah jenis data wajib berbentuk interval atau rasio, dan selanjutnya untuk jumlah sampel atau responden. Apabila sampel ataupun responden kurang dari 50, maka yang kita gunakan adalah Shapiro-Wilk, dan selanjutnya jika sampel ataupun responden lebih dari 50, maka kita gunakan Kolmogorov-Smirnov. Adapun untuk kriteria keputusannya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Baik, kita lakukan untuk perhitungan uji normalitas data menggunakan SPSS versi 25. Berikut ini adalah hasil angket dari responden yang sudah dikonversi ke dalam aplikasi SPSS versi 25 untuk melakukan uji normalitas data. Yang pertama kali adalah kita klik Analyze, dan selanjutnya Descriptive Statistic, kita pilih Explore. Selanjutnya di bagian Dependent List, kita masukkan data AI Reliance. Dan selanjutnya di bagian Factor List, kita masukkan Gender. Selanjutnya kita klik Plot. Pada bagian Stand and Leave, kita hilangkan tanda checklistnya. Kita checklist pada bagian Histogram. Dan selanjutnya kita checklist pada bagian Normality Plot with Test. Kita klik Continue. Selanjutnya klik OK. Maka di bagian Output, kita bisa melihat tabel perhitungan untuk uji normalitas data. Ini bagian histogramnya. Untuk melihat angka signifikansi pada uji normalitas data, bisa kita lihat pada tabel Test of Normality. Nah, karena kita sampel respondennya itu kurang dari 50, maka kita gunakan angka yang terdapat pada bagian Shapiro-Wilk. Berdasarkan hasil uji normalitas data pada tabel Test of Normality, kita dapat lihat angka signifikasi pada bagian Shapiro-Wilk untuk perempuan dan laki-laki, yaitu keduanya sama-sama lebih dari 0,05. Karena kedua nilai signifikasi, baik laki-laki dan perempuan tersebut, lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, dan dapat kita lanjutkan untuk menggunakan analisis statistik parametrik menggunakan Independent Sample t-Test atau uji beda. Untuk melakukan uji Independent Sample t-Test, ada detail kriteria yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah jenis data. Variabel terikat dependen harus berupa data yang kuantitatif dengan skala interval atau rasio. Nah, selanjutnya data pada kedua kelompok berdistribusi normal. Untuk kriteria keputusan, jika angka signifikasi pada tooltet kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara dua rata-rata kelompok. Dan jika angka signifikasi pada tooltet lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Baik, sebelum kita melakukan perhitungan uji Independent Sample t-Test, terlebih dahulu pada bagian jenis kelamin ini, kita ubah value-nya. Kita klik value-nya 1, kita klik pada bagian label perempuan. Klik Add, dan selanjutnya 2. Kita beri label laki-laki. Add. Oke. Dan selanjutnya kita klik Analyze.
pilih compare means, dan selanjutnya pilih independent sample t-test. Pada bagian test variable, kita masukkan AI reliance. Dan selanjutnya, pada bagian grouping variable, kita masukkan gender atau data jenis kelamin. Ini define group, kita beri grup 1, 1, grup 2, 2. Klik continue. Oke, kita klik OK. Berikut kita lihat hasil perhitungan untuk uji independent sample t-test. Di sini kita bisa lihat pada bagian signifikasi toolset, baik yang equal variance assume ataupun equal variance not assume. Di sini menunjukkan angka di 0,348 dan selanjutnya di angka 0,366 untuk angka signifikasi toolset. Baik, kita interpretasikan berdasarkan hasil uji independent sample t-test atau uji beda. Kita lihat hasil uji t menunjukkan nilai signifikasi pada signifikan toolset sebesar 0,348, artinya lebih besar daripada 0,05, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat ketergantungan terhadap AI antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Baik, demikian video mengenai bagaimana cara mengolah data penelitian menggunakan aplikasi SPSS, baik uji normalitas data dan juga uji independent sample t-test atau uji beda. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.